Shalom kekasih Kristus. Menjadi pribadi yang mempunyai standar dengan kebenaran firman Tuhan memang tidak mudah. Padahal itu merupakan dasar untuk kita hidupi sebagai umat pilihannya. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, kita sebagai umat pilihannya banyak hanya mengetahui bahwa keluarga negaraan kita dari surga, tetapi budaya atau cara hidup surga tidak mengikutinya. Hari ini doa dan harapan saya kita semua dapat menghidupi budaya dan cara hidup surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kembali hati pikiran kami diisi dengan kebenaran firman-Mu, agar apa yang firman Tuhan sampaikan melalui hati dan pikiran kami dapat menghidupinya, dan perilaku atau tingkah laku kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, yaitu seturut dengan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami, mampukan kami untuk kami dapat menjalaninya, sehingga kami sebagai orang-orang pilihan-Mu memiliki perilaku dengan seperti apa yang firman Tuhan katakan, dan hendaknya itu menjadi satu gaya hidup bagi kehidupan kami sebagai umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema gaya hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, demikian firman-Nya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan memilih kita menjadi anaknya, kita mendapat kehormatan dan standar hidup kita naik. Perubahan ini seharusnya diikuti dengan hidup dalam kebenaran atau hidup dalam kekudusan. Kata kekudusan memberi pengertian hidup dalam kemurnian. Dalam perjanjian lama, kata kudus diartikan naik lebih tinggi atau di atas rata-rata. Jadi, Tuhan memilih kita untuk memiliki gaya hidup dengan standar lebih dari rata-rata, yaitu hidup sebagaimana Dia hidup dan berpikir sebagaimana Dia berpikir. Itu merupakan panggilan Tuhan bagi gerejanya. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebagaimana yang disampaikan Rasul Petrus di suratnya yang pertama, dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pendengar, untuk hidup kudus sudah sepatutnya kita berusaha dengan pantang menyerah untuk menjalaninya. Dan itu hendaknya kita sebagai umat pilihannya hidup dalam kebenaran yang sudah menjadi gaya hidup, sekalipun itu sesuatu yang tidak mudah. Pendengar yang terkasih, salah satu perjuangan dalam hidup sebagai orang beriman ialah bagaimana hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Pendengar, kita sebagai orang Kristen, yaitu pengikut Kristus, sepertinya menyadari hidup dalam kebenaran merupakan gaya hidupnya. Karena Kristuslah yang mengaruniakan pada kita mengenal yang benar. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 mengatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi hidup dalam kebenaran merupakan standar dan harus menjadi gaya hidup bagi kita. Mengapa menjadi standar? Karena sebagaimana Allah yang adalah kebenaran, demikianlah hendaknya kita. Pendengar yang terkasih, kita tahu dalam diri Allah tidak ada kepalsuan karena Allah adalah kebenaran sejati. Selalu ada keselarasan antara apa yang dikatakan Allah dan yang diperbuatnya. Memang kita sebagai manusia harus menyadari bahwa kita sering kali jatuh dan melanggar kebenaran sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Hal ini terjadi karena kelemahan pada diri kita yang senantiasa menunda-nunda atau tidak mempraktekkan kebenaran. Memang dalam menjalani kebenaran seturut firman Tuhan bukanlah hal yang mudah.
Hal ini membutuhkan perjuangan yang berat. Mengapa? Seringkali apa yang tidak kita kehendaki itulah yang kita perbuat, sehingga banyak orang mudah untuk mengatakan tetapi susah untuk dipraktekkan. Rasul Paulus menyampaikan hal ini dalam Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi, gaya hidup dalam kebenaran menuntut kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Bila demikian, para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita harus mengetahui bagaimana cara untuk dapat hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, kita harus hidup dalam Yesus, karena Ia adalah sumber dari kebenaran. Hidup melekat atau menyatu dengan Yesus akan menjadikan kita tidak akan kekurangan nutrisi rohani sebagai kebenaran. Sebab Yesus merupakan sumber, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pendengar, hidup dalam kebenaran berarti hidup menjalani prinsip dari kebenaran, yaitu apa yang dikatakan sama dengan apa yang diperbuat. Antara perkataan seiring dengan perbuatan, bila tidak itu dari iblis. Tertulis dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kekasih Kristus, berbicara kebenaran adalah suatu unsur esensial atau penting sebagai pengikut Kristus. Yesus sendiri dalam hidup selalu memperjuangkan kebenaran itu. Perjuangan Yesus itu dibuat dalam bentuk pengajaran-pengajarannya tentang kerajaan Allah. Semua itu dapat dilihat pada tindakan-tindakannya dan cara hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, kita juga memiliki kewajiban untuk mempraktekkan kebenaran itu, berjuang untuk kebenaran itu sendiri. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bila kita hanya berkata berjuang tanpa melakukan atau mengupayakan untuk memperjuangkan kebenaran, itu sama halnya dengan teori semata. Ini harus disertai dengan cara hidup kita sebagai umat pilihannya sampai menjadi gaya hidup. Jangan kita hidup hanya sebatas angan-angan untuk hidup dalam kebenaran, dan jangan menjadi omong kosong bila kita berbicara tanpa menerapkan atau mempraktekkan kebenaran tersebut. Mari bawa hidup kita untuk menghidupi kebenaran, dan itu hendaknya kita umat pilihannya melakukannya sebagai gaya hidup. Kasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan melalui renungan pada hari ini. Kami bersyukur dan sungguh sangat memberkati kerohanian kami, di mana firman yang disampaikan mengajak kepada kami sebagai umat-Mu untuk memiliki gaya hidup, di mana kami harus memiliki gaya hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, yaitu melakukan kebenaran, karena Engkau sendiri adalah kebenaran. Itulah sebabnya kami diarahkan untuk menghidupi kebenaran. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami untuk melakukannya dan bawa kami senantiasa untuk hidup dalam kebenaran. Bukan saja sekedar tahu tentang kebenaran sebagai nilai-nilai dalam kerajaan sorga, melainkan kami sendiri menghidupinya, Tuhan. Karena itulah yang menjadi budaya dan cara atau gaya hidup kerajaan sorga. Pimpin kami supaya kami dapat menjalaninya, dan mampukan kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalaninya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita
terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.